Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Melanjutkan tutorial kemarin. Kesempatan kali ini kita bakalan belajar bagaimana cara bikin CRUD, create, read, update, delete di Laravel 10. Ya, kasusnya di sini sama ya, tetap pakai e-commerce yang kemarin. Cuman di sini kan datanya ini data dummy atau data sementara. Lah, data ini yang nantinya kita ganti dengan data yang ada di database. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung modding biar mempersingkat waktu. Ntar salah buka project. Oke, e-commerce udah saya jalankan. Hasilnya seperti ini. Ini ada produk dan ada produk kategori. Oke. Sekarang kalau sudah, kita pertama itu bikin modelnya terlebih dahulu. Jadi buka terminal. Buka terminal, kemudian kita ketikkan sintak PHP artisan make model. Ya, enter. Kemudian nama modelnya apa? Kategori produk. Enter. Kita perlu seeder, kemudian kita perlu migration. Karena controller kita sudah pernah bikin sebelumnya. Jadi cukup migration dan database seeder. Klik enter. Jadi otomatis bakalan nge-create membuat 3 file. Jadi pertama kategori produk, kedua kategori produk, create kategori produk, ini migrationnya ya, ini model, ini migration, dan ini seeder. Sekarang kita masuk ke file migrationnya. Oke, kita memerlukan beberapa kolomnya. Jadi kayak semacam ID kategori, kemudian namanya, keterangan. Jadi kita inputkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita customnya. Jadi kalau bawaan Laravel biasanya otomatis tabelnya itu, nama tabelnya itu biasanya ada imbuhan S di belakang. Kayak gini. Kategori products. Ya, kita hapus S-nya. Oke, biar jadi kategori produk. Oke, sekarang kita masukkan beberapa kolom yang kita perlukan. Oke, biar percepat saya langsung modding aja. ID kategori produk, dia auto. Keterangan nullable, jadi opsional ya, bisa diisi keterangannya atau boleh dikosongkan. Untuk status tipe datanya menggunakan enum ya, jadi ada opsional, statusnya itu ada 2, aktif dan ada status nonaktif. Nonaktif, tapi kasih nilai default, defaultnya aktif. Tambahkan subdelete. Subdelete. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian modelnya dari kategori. Jadi di sini ada folder model, klik kategori produk. Oke. Di sini kita tambahkan soft delete karena tadi kita inputkan soft delete ya. Kemudian kita masukkan nama tabelnya apa? Protected. Nama tabelnya adalah kategori produk, kemudian primary key-nya adalah kategori produk. Setelah itu nggak mau pakai available, saya maunya itu pakai got. Ini ID kategori produk. Jadi saya nambahkan 3 variabel, produk, tabel, primary key, dan got. Nah, isiannya kurang lebih seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya kita perlu bikin model yang kedua, yaitu model produk. Kadang ada sebagian programmer itu yang ngetikkan sintaknya PHP artisan make model, kemudian nama dari modelnya, berarti produk M. Ada yang seperti ini, itu mempercepat ya. Tapi kalau saya biasanya karena kebutuhannya itu banyak, jadi cukup make model, tinggal masukkan nama modelnya, produk. Klik enter, kita perlu database seeder, kemudian kita perlu migration. Karena controllernya kita udah
pernah bikin sebelumnya ini produk controller, produk kategori controller. Jadi untuk controllernya gak usah dipilih. Konsepnya sama, kita bikin dulu file migrationnya. Di sini kita perlu ID. Oke, saya ketikkan dulu. ID produk auto increment. Nama produk. Harga. Kenapa 2? Harga. Kemudian kita perlu keterangan juga. Status. Ada yang kurang. Oh, foto produknya. Tabel string foto produk, dia nullable ya, jadi bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Bentar, apakah wajib? Wajib aja. Jadi nullable-nya kita hapus. Nullable dulu ya. Oke, jadi ada ID produk, ada nama produk, harga produk, keterangan, foto produk, status. Oke, ada yang kurang ini. ID kategori produknya, dia statusnya join ya. Jadi punya relasi ke kategori produk. ID kategori produk. Nama tabelnya adalah nama kolomnya ID kategori produk, dimana dia nge-reference astagfirullah, ID kategori produk yang diambil dari kolom kategori produk. Ada yang kurang. On delete. No action aja. Kemudian on update. Oke, saya rasa ini udah cukup ya. Jadi saya nambahkan kolom ID kategori produk di tabel produk, di mana ID kategori produk itu sebenarnya nge-reference, dia itu mengambil ID kategori produk yang ada di tabel kategori produk. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada yang satu kurang, soft delete. Jika dirasa udah cukup, kita masuk ke modelnya lagi, model dari produk. Kita tambahkan soft delete di sini. Importkan soft delete, kemudian kita bikin nama tabelnya produk, primary key-nya adalah ID produk, dan guard-nya adalah ID produk. Oke, jika dirasa udah cukup, kita tinggal jalankan PHP artisan migrate. Enter. Oke, jadi kita udah berhasil nambah 2 tabel ya. Di database kita ada tabel kategori produk dan tabel produk. Isinya masih kosong. Oke, untuk tahap selanjutnya kita coba isi database kita, tabel kita melalui seeder. Produk seeder, kategori seeder. Oke, kita bikin dulu kata produk, dia nge-create data, nama produk, makanan, keterangannya kategori produk makanan, statusnya aktif. Oke, kita bikin 2. Yang kedua adalah minuman.
kategori produk minuman, statusnya aktif. Oke, sekarang kita lanjut ke produk cider. Di sini juga sama konsepnya, kita panggil dulu produknya, kemudian create, kemudian kita tambahkan apa aja nama produknya, mie ayam, kemudian harga, ada nama produk, ada harga, harganya 1000, 10.000, 1000. Produk status aktif, kemudian keterangan, yang spesial, foto produk kita gak perlu dulu lah, kita kosongkan untuk foto produk. Ada yang ketinggalan, ID kategori produknya. Where nama kategori produk makanan first, kemudian dia ambil ID kategori produk. Oke, sintak ini digunakan untuk mengambil ID kategorinya, di mana yang diambil itu berdasarkan nama kategori produk makanan. Jadi di sini where nama kategori produk adalah makanan. Kita cek dulu di cider dari kategori produk makanan, M-nya M besar ya, jadi harus sama makanan. Oke, jika sudah, sintak ini kita duplikat dulu ya. Gak bisa diduplikat. Kita Ctrl C, kemudian kita pastekan, kita ganti ini minuman. Jadi mie ayam ini punya ID diambil dari ID makanan, ID kategori makanan. Jangan lupa titik koma. Jika sudah, kita tambahkan juga di sini bukan mie ayam, tapi di sini ini es teh. Es teh harganya 2000. Status aktif, keterangan es teh manis. ID-nya kita ambilkan ID kategori minuman. Gak ada, sorry. Ini kita ganti dulu. Makanannya kita ganti minuman. Jadi di atas untuk mendapatkan ID kategori makanan, yang di bawah untuk mendapatkan ID kategori minuman. ID minuman. Oke, udah. Jika dirasa sudah selesai, tahap terakhir itu masuk ke database cider. Di sini kita panggil file cider kita, this call diary, berarti gini. Kategori produk kategori produk cider class, produk cider class. Udah. Apa ini, error kah? Bentar, kayak ada yang ketinggalan this call. Ini tutup, kayaknya kurang kurung. Iya bener. Oke, sudah, kita ketikkan php artisan dbSit di terminalnya. Kalau udah enter, langsung error. Unknown column nama kategori produk, insert into kategori produk. Nama kategori produk tidak ditemukan di kolom kategori produk. Nama kategori produk, ini O-nya double. Sorry. Keyboardnya rada-rada aneh emang. Jadi saya kosongkan dulu data di database-nya. Kemudian jalankan lagi cidernya php artisan dbSit. Bismillah, error. Harga, unknown kolom harga. Sorry. Gini kalau keseringan pakai Copilot ya. Di sini ternyata harga produk cider, harga produk, sorry. Oke, kosongkan dulu datanya. Kalau mau mengkosongkan data di dalam tabel kita, jadi dengan sintak php artisan migrate fresh, itu gunanya untuk mengkosongkan tabel-tabel di dalam database kita. Kalau sudah, php artisan dbSit lagi. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Datanya ada? Oke, sudah ada. Tahap selanjutnya kita langsung masuk ke controller. Saya percepat dulu karena baterainya sudah sisa 16%. Produk kategori. Kita main di produk dulu lah. Oke, ini yang agak sulit karena ini konsepnya di sini konsepnya dia join. Jadi produk bukan produk tapi DB tabel produk, dia itu join dengan kategori produk, di mana pada tabel produk ada ID kategori produk sama dengan, dimana dia sama dengan kategori produk yang ada ID kategori produk. Oke, kita coba get datanya dulu. Kalau sudah, tinggal kita coba return produk biar kita ngecek dulu apakah sintak query ini aman, gak error. Oke, kita refresh. Oke, aman. Datanya berhasil diperoleh. Ini ada nama kategori produk makanan. Ini kan diambil dari tabel kategori produk sebenarnya. Oke, jika sudah, kita komen dulu. Di sini kita langsung masukkan compact produk. Jika sudah, kita masuk ke view-nya, tahap terakhir ya. Tahap terakhir karena baterainya udah tidak mencukupin. Jadi masuk ke views, kemudian produk, index. Ya, di sini kita hapus satu kolom. Jadi berarti TR ya. Nih, dari garis 54 line 56 ya sampai 75. Kita hapus. Jika sudah, berarti di sini tahap terakhir ya. Kita tambahkan forage karena data kita ambilnya dari sini. Perhatikan yang kita kirim itu adalah produk ya. Ini produk. Kita copy, kita taruh, pastekan di sini di forage-nya. Jadi produk itu dia akan tipenya array, dia bakalan jadi objek dengan nama item di sini. Jadi end forage-nya kita taruh di akhir dari TR ini. Berarti di sini bawahnya TR. Udah. Kemudian line 51 ya, ini petualangan di dunia fiksi. Ya, petualangan di dunia fiksi. Ini kita ganti dengan item. Kemudian nama produk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah ganti mie ayam dan ST sesuai dengan tabel kita. Mie ayam ST. Fiksi itu nama produk. Fiksi itu kategori. Berarti item nama kategori produk. Gramedia itu nama kategori harga. Berarti sini item harga. Udah. Status. Oke, kita simpan, kita cek. Error. Undefined harga. Sorry, ini harga produk seharusnya. Refresh. Oke, mie ayam, kategorinya makanan, harganya 1000, status aktif. Oke, ini sudah. Mungkin tutorial selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang bagaimana cara menambahkan data, nge-create data ya melalui view ini. Jadi proses buat nambahin datanya nanti tinggal diklik tombol tambah, kemudian bakalan muncul form inputan yang kita perlukan kayak nama produk, kategori, harga, maupun foto nanti mungkin ya. Klik simpan, jadi otomatis nanti filenya bakalan tertambah di sini. Oke, sekian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.